Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini gue mau coba bikin virtual lab di PC dengan tool VirtualBox. Udah lama sih sebenarnya rencana pengen bikin, cuma emang kendala waktu dan perangkat juga. Ini kebetulan ada waktu senggang dan ada perangkat memadai. Langsung aja kita ke virtualbox.org. Di virtualbox.org ini kita bisa download VirtualBox sesuai dengan kebutuhan kita. Apa dan bagaimana VirtualBox bisa dibaca di dokumentasi ini. Nah, di sini kita punya banyak pilihan nih. Ada Windows Host, OS X, Linux, Solaris 11. Ini kebetulan gue pakainya Windows. Ini langsung aja saya download. Ini butuh waktu sekitar 13 menit. Ya mungkin kalau koneksi internetnya lebih memadai bisa lebih cepat dari ini. Kalau yang belum paham tentang VirtualBox, ini bisa lihat di dokumentasinya. Di sini ada user manualnya dalam bentuk PDF. Nah, di sini dijelaskan mengapa butuh virtualisasi. Ini ada beberapa poin. Running multiple sistem operasi. Jadi dari satu PC ini kita nanti bisa jalan beberapa sistem operasi sekaligus. There is a software installation, software vendor, virtual machine, software. For example, installing complete server, simulasi real machine. Start with Oracle VirtualBox as a complex setup. Nah, kita bisa setup di sini mail server dan kita bisa menggunakannya seperti real server. Itu. Di sini testing and disaster. Maksudnya adalah ketika kita membuat sebuah sistem operasi, ketika kita membuat aplikasi, kita bisa melakukan pengujian dulu di virtual. Atau virtual ini bisa dijadikan disaster recovery atau cadangan. Jadi kalau punya hardware fisik, kita bisa bikin juga recovery-nya di virtual. Jadi ketika fisiknya itu rusak, kita bisa restore atau beli fisik yang baru untuk nanti ambil restore dari virtualnya. Jadi di sini juga dijelaskan tentang signifikan penghematan biaya untuk membeli perangkat hardware dan penghematan di listrik, biaya listrik. Di sini banyak dijelaskan apa dan bagaimana keuntungannya lah. Ya mungkin kalau kita lebih ke fitur nantinya. Di sini dia tawarkan adalah 64 bit. Ini selection operating system apa aja yang support di 64 bit. Dia di sini ada Windows 8, Windows 10. Nah, ini tipe-tipe operating system Windows-nya. Di bawahnya juga ada OS, Linux. Nah, di situ dijabarkan jenis-jenis operating system yang support di VirtualBox ini. Itu. Ini cara instalasinya juga dijelaskan. Dia juga punya extension pack-nya juga. Nah, di sini dituntut kepiawaian kita adalah memahami kebutuhan kita sebenarnya. Nanti gua akan ulas ini seiring kebutuhan yang akan gua kerjakan ini. Gitu. Jadi gua nggak bahas semuanya, tapi poin-poinnya. Setidaknya kalau kita sudah punya manual booknya, gitu kan, udah tahu kebutuhannya apa, nanti kita akan lebih mudah. Walaupun nanti kita nggak ulas semuanya, tapi di sini poin penggunaannya aja.
Ini cara instalasinya dijabarkan di sini. Mungkin nanti ketika saya instalasi tidak sesuai dengan ini, tapi ketika kalian membutuhkan, kalian bisa lihat di sini virtualbox.org/manual/usermanual.html. Gitu. Selanjutnya di sini, ini cara membuat virtual hard disk-nya. Terus di sini juga cara bikin local size-nya. Ini juga di sini ada cara capturing dari keyboard. Wah, pokoknya lengkap banget ya di sini nih. Kita bisa lihat dari awal sebenarnya sih. Kita lihat dari sini. Nah, ini ada daftar isinya lah. Performing and installation, ya kan, setting Oracle di Linux. Di sini dijabarin bukan cuma di Windows, tapi juga instalasinya di Linux, di Mac OS, di Solaris juga ada. Sampai di sini dijelasin cara enkripsi disknya agar kerahasiaan data juga bisa terjamin. Oke, cukup lengkap dokumentasinya. Nah, ini di sini konsep cara cloning, ya ini nanti kita butuhkan. Virtual networking, ya ini juga karena kita emang nanti akan bermain untuk membuat laboratorium virtual juga, ini sangat membantu banget. Gitu. Ini juga di sini disuguhkan virtual RDP. Nah, setelah nanti kita fasenya proses instalasi selesai, kita juga membutuhkan beberapa sistem operasi. Nah, rencananya sih gue mau download di sini nih, ada namanya OS Box. Nah, ini operating system yang sudah dibuat di VirtualBox. Jadi kalau gua nginstal satu-satu bakalan lama gitu kan. Nah, di sini mereka udah siapkan, mereka udah lakukan instalasi di VirtualBox. Nah, tinggal nanti kita download dan kita tinggal pasang doang tuh di VirtualBox-nya. Jadi kita nggak usah repot-repot lagi melakukan instalasi. Di sini banyak banget pilihan image-nya. Ini VirtualBox. Nah, ini dia. Di sini ada berbagai macam pilihan operating system. Mulai dari Android, ya kan? Antergos. Nah, ini banyak sistem operasi di sini yang nggak gua kenal sebenarnya. Cuma nanti gua akan pakai beberapa aja. Yang pertama adalah Ubuntu, yang kedua Kali Linux. Nah, ini ada Kali Linux yang gue butuhin. Ini kan kita tinggal download doang tuh. Kalau kita klik ini, kita download image-nya, tinggal pasang di VirtualBox. Kalau kita butuh informasi lebih detail tentang Kali Linux, bisa lihat di officialnya, di website resminya. Sama seperti tadi, ketika saya buka VirtualBox, di sana kita bisa baca manual book yang detail. Nah, di sini juga kita bisa baca nih. Nah, di sini disuguhkan kalau kita mau download ISO-nya yang belum diinstal, kita bisa download di sini nih. Nah, kalau butuh dokumentasinya ini tentang bagaimana cara penggunaannya, bagaimana cara fitur yang ada, aplikasi-aplikasi di dalamnya. Nah, itu mulai introduction, instalasi, ini virtualisasinya juga dijelaskan di sini. Jadi sangat nyambung banget sama yang VirtualBox tadi. Itulah kenapa saya pilih VirtualBox, karena operating system yang akan saya gunakan itu sangat mendukung. Nah, nanti di sini ada bagaimana kebutuhan yang lain-lainnya lah.
ini nanti akan saya buat video terpisah ya. Akan saya buat video terpisah bagaimana saya menggunakan fungsi dari Kali Linux dan apa yang akan saya perbuat dengan Kali Linux. Itu nanti akan ada video terpisah. Jadi ini hanya konsep instalasi dan blueprintnya aja lah, secara garis besarnya aja. Selain Kali Linux, saya juga akan download yang saya pakai itu Ubuntu desktop dan Ubuntu server. Sebenarnya sih sama aja ya. Cuma bedanya kalau yang di desktop dia ada GUI-nya. Ini dia Ubuntu. Ini kalau download, image yang udah jadi tinggal pasang di VirtualBox. Yang ini adalah websitenya. Jadi sama. Kita nanti kalau butuh informasi atau kesulitan penggunaan, nanti kita bisa baca di sini. Ini kita bisa download juga ISO-nya di sini. Jadi kita di sini bisa download ISO-nya. Bisa juga di sini kita baca manual book-nya. Nah, ini kalau menu download-nya di sini dia. Ini Ubuntu desktop, ini Ubuntu server. Dia banyak sih distro lainnya, varian lainnya. Cuma yang akan saya gunakan nantinya akan dua ini aja. Di sini juga ada dukungan komunitas. Karena penggunanya banyak, nanti kita akan dimudahkan bagaimana menggunakan inilah. Di sini yang paling penting dokumentasi. Jadi urutan penggunaannya, bagaimana kebutuhan kita sesuai nggak? Kebutuhan kita bisa dilihat di sini gitu. Fitur-fitur apa aja yang ada di Ubuntu. Ini bisa dilihat di sini. Ini ada yang dalam bentuk web, HTML, ada yang bentuknya PDF. Ya mungkin kalau untuk di-download nantinya kita butuh yang PDF. Nah, ini dia panduan desktop Ubuntu. Oke, nah ini mulai dari desktop, ini sampai setting jaringannya, perangkat keras menggerak. Nah, itu semua ada di sini. Dokumentasinya cukup lengkap karena emang ini juga dukungan dari komunitas ada. Itu ya. Jadi saat ini banyak juga web server atau mail server yang menggunakan Ubuntu. Maka dari itu saya pilih ini. Jadi saya udah punya dua sistem operasi, satu Kali Linux, yang kedua adalah Ubuntu Linux. Nanti juga saya akan menggunakan Windows 11. Rencananya Windows 11 dan Windows 7 juga. Jadi kita nanti akan campur-campur itulah sistem operasi. Jadi kalau mau download juga Windows 11 di web resminya juga ada download Windows 11. Ini juga sebelumnya saya udah pernah download di sini. Ini ada bentuknya ISO. Jadi memang ini harus ada proses instalasinya dulu. Jadi ini downloadnya. Ini dia. Loh kok kesana ya? Bentar. Ini harusnya dia ke halaman websitenya Microsoft. Nah, ini kita bisa lihat di sini. Ini sebenarnya dia ngambil dari websitenya Microsoft nih. Mungkin di ininya kelihatan. Nah, ini kan, ini di halaman website resminya Microsoft. Jadi kalau kita mau buka di website Microsoft juga bisa nih download. Microsoft Windows 11. Di sini juga manualnya ada. Ini yang paling penting buat kita. Nah,
Di sini ada dukungannya juga. Yang paling penting kalau kita mau belajar ada sumber referensi yang jelas, dari vendor yang jelas, kita bisa enak. Nah, di sini ada kan menu downloadnya tuh. Jadi kalau kita mau download Windows 11 bisa dari halaman microsoft.com/software-download/Windows 11. Nah, ini di sini kita bisa milih. Ya kan? Jadi kita bisa ada informasi ininya lah. Termasuk yang paling penting adalah kita tahu sistem requirement-nya. Jadi dari ketiga software operating system ini kita harus tahu dulu sistem requirement-nya. Kayak di Ubuntu nih. Ubuntu ini kan tadi kita bisa lihat sistem operation bisa kita ketik aja di Google hardware requirement Ubuntu. Di sini bisa dilihat Ubuntu, bisa dilihat. Nah, di sini malah dia memberikan sertifikasi untuk desktop. Di sini ada vendor-vendor yang mendukung si Ubuntu Linux gitu kan. Nah, kita bisa lihat di desktop. Nah, ini beberapa vendor yang mendukung. Kita juga kalau nggak salah di sini juga ada sih. Di sini nih. Oh, tidak ada rupanya. Dia cuma kasih tahu ukuran virtual box-nya doang. Ini ada username, password, segala macam. Kita bisa lihat di dokumentasi juga ada kayaknya tuh, di manual. Sistem requirement-nya. Nanti kita baca lah sambil install. Nanti biar kita bisa menyesuaikan kebutuhan space di virtual box-nya. Ini sepertinya download-nya udah selesai. Saya sekarang akan melakukan proses instalasi. Ini bisa dilihat di foldernya. Ini double klik. Di sini verifikasi Oracle download from internet. Yes. Ini setup build Oracle VirtualBox. Oke. Ini pakai wizard aja biar cepet. Next. Ini saya aktifkan semua. Ini kita kalau mau pilih locationnya, ini saya defaultnya aja. Next. Ini centang semua, ini menu, ini desktop, ini quick text bar, ini associate register. Ini saya checklist semua. Dia cerita di sini peringatan ketika melakukan instalasi ini, itu koneksi internet akan terputus semua. Gitu. Nah, ini ada pertanyaan, instalasi mulai gitu. Yes. Install is review change any your installation setting. Click back. Nah, kalau kita mau ditawarkan kalau mau mereview lagi konfigurasinya, pilih back. Ini saya langsung install aja. Di sini loading.
Oke, instalasinya selesai. Ini langsung saya start, langsung saya mulai. Wah, ini kebetulan saya udah pernah melakukan instalasi sebelumnya. Jadi ini udah ada sistem operasi yang udah pernah saya buat. Ini saya hapus dulu. Hapus. Ini juga saya hapus. Jadi secara default setelah diinstal, ini posisinya seperti ini. Nah, ini ada tambah. Fitur ini biasanya kalau kita udah punya sistem operasi virtual tadi yang VDA, hasil download dari OS Box, ini tinggal pakai. Nah, tapi kalau kita belum punya, ini kita pilihnya baru new. Nah, ini ya. Posisinya gini. Nah, kita ketika melakukan ini, konfigurasi di awal ini, kita bisa kasih nama di sini nih, Windows 7. Kita untuk menyiapkan hardware virtualnya dulu. Ini saya beri nama Windows 7. Nah, di sini saya buatkan ini direktorinya, foldernya nanti ditaruh di mana. Nah, ini sesuai dengan hardware kita, perangkat kita lah. Nah, di sini selain Windows kita juga punya beberapa pilihan nih. Ada Linux, ada Solaris, BSD, IBM, Mac, dan other. Nah, kalau kita pilih Linux, atau Windows dulu deh. Windows, nah di sini kita punya Windows. Dari Windows versi pertama sampai Windows versi yang terbaru saat ini. Gitu ya. Sama ketika kita pilih Linux. Nah, di sini Linux juga dia menawarkan ada distro-distro lainnya. Ya, kebetulan saya mau installnya Windows dulu, Windows 7 64 bit. Selanjutnya adalah ukuran memori. Disarankan ukuran memorinya tidak melebihi dari memori fisiknya. Maaf, tidak boleh melebihi setengah dari memori fisik. Nah, ini saya akan bikin 3 GB deh. Oh, 2 GB cukup. 3 GB deh. 3 berarti ini 2772 372 3072. Aduh, susah juga apa sih? Nah, ini ukurannya berarti RAM saya adalah 3 GB gitu ya. Ini RAM secara fisik, ini RAM secara virtual. Nanti kita setelah proses instalasi, ini akan bisa dikurangi lagi atau kita bisa buat minimum RAM untuk Windows 7 berjalan. Tuh, kita bisa lihat dari webnya Microsoft.com. Di sana ada hardware equipment. Nah, di sana kita bisa pilih hardware terendahnya. Nah, itu kalau ini saya bikin besar agar mempercepat proses instalasi. Selanjutnya adalah kita bikin harddisknya nih. Nah, ini bisa juga kita bikin pilih jangan harddisk virtual. Maksudnya adalah di sini kita bisa menggunakan harddisk fisik. Misalkan direktori D akan dibuatkan sebagai harddisknya dia. Nah, kebetulan saya mau buatnya harddisk virtual. Ini bisa juga menggunakan harddisk virtual yang sudah dibuat. Ini saya buat yang tengah dulu. Saya buat virtual harddisk dulu. Ini virtual VDA, Virtual Box Disk Image. Nah,
Ini alokasinya saya bikin dinamik. Jadi kalau memang ukuran filenya kecil, dia akan harddisknya ukurannya kecil. Kalau ukuran tetap yang terbaca di hardware nanti adalah sesuai dengan ukuran yang kita buat. Nah, di sini saya mau buat harddisknya 80 GB. Selanjutnya saya bikin buat. Oke, ini hardware-nya sudah terbuat, ini filenya sudah ada. Ini masih bisa kita konfigurasi ulang, ada pengaturan sifatnya. Nah, di pengaturan ini kita mau tambahkan, ini dia tadi, CD. Nah, kita harus kaitkan dulu ISO dari Windows 7-nya. Ini kebetulan saya punya ada di berkas. Di sini saya punya Windows 7. Open. Oke. Di sini saya tinggal pilih oke. Ini udah masuk ke sini Windows 7-nya. Lalu saya jalankan. Dia melakukan booting. Ini booting, dia membaca virtual CD. Nah, ini saya maximize dulu. Kita tunggu bootingnya, dia membaca file yang ada di virtual CD. Virtual CD ini filenya bentuknya ISO ya. Kita bisa download di microsoft.com. Ini konfigurasinya language-nya karena nggak ada bahasa Indonesia, maka saya bikin bahasa Inggris. Yang ini time zone-nya, ini saya bikin bahasa Indonesia. Time dan currency, mata uangnya Indonesia. Keyboardnya USA. Next. Lalu install. Proses instalasi ini kurang lebih makan waktu sekitar 20 menit. Di hardware saya ya. Ini nanti tergantung dari hardware yang ketika berbeda, hardware-nya kecepatannya pun akan berbeda. Ini saya langsung custom. Karena harddisk ini asumsinya adalah harddisk baru, makanya perlu dipartisi dulu. Pilih drive option. Terus dilanjutkan new. Lalu apply. Saya akan buat cuma satu partisi aja di sini. Directory C. Ini udah jadi. Ini nanti buat booting, ini buat operating systemnya. Langsung next. Dia melakukan copy filenya. Di sini ya mungkin waktu yang dibutuhkan cukup lumayan. Sekitar 15 menit lah.
Nah, ini sedikit lagi akan selesai nih, udah 94%. Biasanya proses di sini doang nih yang paling lama. Kalau proses yang lainnya di bawahnya nggak terlalu lama lah. Oke, 100%. Lanjut ke featuring installin update, complete installation. Wah, udah selesai deh. Kalau udah selesai ini, biasanya dia proses restart. Ini bisa langsung klik restart now. Ini kita jangan menekan apapun. Kalau dia menekan, dia akan mengulang proses dari awal tadi. Press any key, boot CD. Ya, ini kita bootnya udah menggunakan hard disk sekarang. Ini mungkin akan melanjutkan proses yang tadi. Jadi dia melakukan konfigurasi akhir. Akan saya maximize tampilan layarnya biar benar-benar terlihat seperti pada umumnya kita menggunakan PC beneran, bukan virtual. Ini pada fase tahap akhir completing installation. Ternyata belum bisa dimaksimis ini, jadi saya belum bisa menampilkan seutuhnya.
sekali lagi akan melakukan restart. Ini booting selesai. Keren. Oke, di sini saya akan kasih namanya. Username-nya Win7 PC. Komputernya Win7 PC. Oke, next. Ini tahap akhir. Ini produk key-nya saya skip aja. Ini saya bikin recommended setting. Time zone-nya sudah sesuai, tanggal sudah sesuai, jam sudah sesuai, next. Ini saya bikin settingannya home network. Tapi nanti ketika kita butuhkan buat virtual lab, ini nanti bisa kita konfigurasi ulang.
Nah, ini proses instalasinya sudah selesai 100%. Di sini di tombol start bisa dilihat all program. Nah, kalau kita mau lihat di sini kita bisa tampilkan ikonnya di personalize. Gitu kan? Kita bisa pasang desktop ikonnya. Komputer ini secara default agar memudahkan kita aja sih. Kita bisa lihat tadi hardware virtual yang kita buat. Ini RAM-nya 3 GB, ini prosesornya tadi saya tidak modifikasi, sistem operasinya sudah. Oke, ini operating sistemnya Windows 7 Ultimate. Nah, kalau kita mau lihat hard disknya bisa lihat di sini. Ya kan? 80 GB. Oke, selesai. Saya shutdown. Ini yang perlu diatur ulang adalah tadi di CD atau di media sini ini ada ISO yang masih nyangkut. Jadi ketika dia booting, dia akan membaca ini dulu. Makanya saya sarankan untuk mengosongkan itu. Jadi ketika dia booting, dia bisa langsung baca hard disk ini virtualnya. Oke, selesai. Oke, sampai di sini dulu video dari saya. Lain waktu akan saya sambung lagi untuk instalasi Ubuntu dan pemasangan OS Box. Terima kasih. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.